Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Dikita Saputra, NIM 23010119130181. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ pencernaan, organ reproduksi, organ respirasi, dan organ ekskresi pada ternak unggas, serta penyakit-penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Di sini didapatkan organ-organ saluran pencernaan. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari paruh. Pakan dari paruh kemudian menuju saluran esofagus atau kerongkongan. Pada saluran esofagus ini terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke dalam saluran pencernaan berikutnya. Setelah dari esofagus, kemudian pakan masuk ke dalam tembolok. Tembolok adalah pelebaran dari kerongkongan, dan di dalam tembolok ini pakan akan disimpan sementara untuk dilunakkan. Setelah dari tembolok, pakan masuk ke dalam proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis sehingga pakan mudah dicerna. Setelah dari proventriculus, kemudian masuk ke ventriculus atau ampela. Ampela ini berada di antara proventriculus dan usus halus. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Setelah dari ampela, pakan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi banyak sekali penyerapan. Setelah dari usus halus, kemudian menuju sekum atau percabangan usus. Setelah dari sekum, lalu menuju usus besar, kemudian sisa-sisa pencernaan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ respirasi pada ayam yang pertama adalah hidung.
Hidung merupakan organ respirasi yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara pernafasan. Dari hidung, kemudian udara akan masuk ke dalam laring. Di sini terdapat katup yang membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Dari laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan udara dari laring menuju paru-paru. Dari trakea kemudian menuju bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan udara pernapasan dan disalurkan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah itu udara akan melewati bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi menyalurkan udara menuju alveolus. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru merupakan organ respirasi utama yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu terjadi di dalam alveolus. Organ reproduksi jantan pada ayam, di sini terlihat dengan jelas ada sepasang testis. Testis ini berfungsi menghasilkan sperma dan hormon kelamin jantan. Selanjutnya yaitu epididymis yang berjumlah sepasang yang terletak di antara testis dan vas deferens. Yang mana di dalam epididymis ini akan terjadi pematangan sperma lalu disalurkan menuju vas deferens. Selanjutnya ini adalah vas deferens, yaitu saluran sperma yang langsung menuju kloaka. Organ reproduksi betina pada ayam yaitu ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya yaitu oviduct yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Organ selanjutnya yaitu ada uterus. Kemudian ada vagina yang mana telur masuk ke dalam vagina setelah pembentukan keraba yang sempurna di dalam uterus. Selanjutnya telur dari vagina keluar melalui kloaka. Organ ekskresi pada ayam yaitu di sini ada sepasang ginjal berwarna merah. Kemudian terdapat saluran ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal menuju kloaka. Urin disalurkan menuju kloaka yaitu tepatnya pada bagian urodeum. Ada 4 jenis penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Yang pertama yaitu ada penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua adalah penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga adalah penyakit mikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat adalah penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Contoh penyakit yang pertama yaitu ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang sistem pencernaan, pernafasan, dan sistem syaraf pada unggas. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembengkakan pada kelopak mata, titik merah pada proventriculus, pendarahan sekap basil, gangguan pernafasan, dan kotoran encer. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara vaksinasi pada ayam yang berumur 0-1 minggu, biosecurity, dan sanitasi. Contoh penyakit yang kedua yaitu IBD, Infectious Bursal Disease atau gumboro. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditandai dengan tubuh lemas, sayap menggantung, dan diare. Pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan cara vaksinasi, pemberian multivitamin, dan antibiotik. Contoh penyakit yang ketiga yaitu influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejalanya yaitu pial berwarna ungu dan ngorok. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara pemberian vitamin dan antibiotik. Contoh penyakit yang keempat adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini merupakan penyakit bakteri yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan kadar amonia yang meningkat. Gejalanya dapat ditandai dengan infeksi pada bagian kelopak mata dan infeksi pada trakea, serta keluarnya lendir pada bagian hidung dan mata.
Pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan manajemen liter yang baik dan sirkulasi udara yang baik. Sekian sedikit penjelasan tentang anatomi ternak unggas dan penyakit-penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.